Alhamdulillah, makin banyak umat Islam yang mulai memahami bahwa ruqyah adalah salah satu upaya terapi yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruqyah adalah doa, dan ruqyah sejatinya bukan sekedar untuk mengobati orang yang terkena gangguan jin dan sihir. Ketika kita sakit, kemudian berdoa memohon kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla, maka itulah ruqyah. Ruqyah dalam bahasa kita sehari-hari lebih dikenal dengan mantra atau jampi-jampi. Inilah salah satu metode pengobatan yang sangat tua di muka bumi. Pada masa jahiliyah, ruqyah sudah lama dikenal untuk mengobati berbagai penyakit. Hanya saja, praktek ruqyah pada masa itu dipenuhi dengan praktek kesyirikan, karena menyekutukan Allah Ta'ala dengan meminta bantuan dan bergantung pada jin. Setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasulullah, berbagai praktek kesyirikan diberantas, dan Rasulullah mengganti mantra-mantra syirik dengan ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana beliau pernah diruqyah oleh malaikat Jibril untuk menghalau serangan sihir dengan membacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Saat sakit, beliau pernah diruqyah oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau pula pernah meruqyah dua cucu kesayangannya, Hasan dan Husain, sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. Rasulullah pernah membacakan isti'azah, perlindungan, untuk kedua cucunya Hasan dan Husain, seraya bersabda, sesungguhnya bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam telah membacakannya juga untuk kedua anaknya Ismail dan Ishaq alaihissalam, yaitu, aku mohon perlindungan untukmu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap kejahatan setan dan binatang berbisa serta mata yang jahat membahayakan. Hadis riwayat Bukhari. Ruqyah adalah bagian dari zikir dan doa. Dengan zikir, hati akan merasa tenang. Ketenangan hati sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Ruqyah syar'iyah merupakan sarana pengobatan yang bebas dari unsur syirik, karena sepenuhnya memohon bantuan dan pertolongan Allah semata. Dalam meruqyah dilarang untuk meminta bantuan jin, bersumpah atas nama jin. Mungkin ada sebagian dukun yang menggunakan zikir dan doa dari ayat suci Al-Quran, tapi bercampur dengan ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Semua ayat dalam Al-Quran adalah obat, namun ada beberapa ayat yang biasa dibacakan sebagai bacaan ruqyah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, antara lain surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan ayat kursi. Semoga kita termasuk orang-orang yang terbiasa menjalankan sunnah Nabi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah Ruqyah Trans 7, semoga Allah merahmati kita semua. Mohon doanya, saya akan ketemu Ustadz Faizar di Purwokerto. Akan ada training di sana, akan ada ruqyah di sana. Ya, nantikan tayangannya. Assalamualaikum. Kali ini peruqyah Ustaz Adam Amrullah akan melakukan perjalanan ke Purwokerto, sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Ini mau sharing soal ruqyah syariah, khususnya doa untuk membentengi diri kita, untuk menghindar dari gangguan-gangguan selama perjalanan. Ya kan, di kereta kita suka dengar ada hipnotis, ya, ada copet. Ini ada cara gampang sekali, dan saya yakin ibu berdua sebenarnya udah bisa. Ya, jadi caranya begini, posisi tangannya, kemudian bacain Al-Ikhlas, tiup ke telapak tangan. Kemudian bacain Al-Falaq, tiup. Kemudian yang terakhir baca surat An-Nas. Lalu diusap seluruh tubuhnya dengan niat dan meyakini bahwa Allah menjaga kita, supaya nggak ada yang nyopet, nggak ada yang hipnotis kita, ya. Ya, coba kita mulai, ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu. Dimanapun Ustaz Adam berbagi ilmu ruqyah. Sekarang diusap dengan meyakini Allah menjaga dari semua gangguan makhluk-makhluk Allah. Setan, orang, copet, semuanya pokoknya Allah jaga kita dari mereka semua. Diusap ke seluruh tubuh yang mampu diusap. Nah, ini sebenarnya diambil dari hadis Rasulullah SAW. Biasa dipakai oleh Rasulullah ketika Rasulullah mau tidur. Ya kan? Habis wudu, sholat witir, kasurnya dikebuti, dia istighfar. Kemudian baru melakukan al-ikhlas, tiup al-falaq, tiup an-nas, diusap tersebut. Namun ini juga bisa dipakai untuk berlindung kepada Allah. Misalnya merasa ada gangguan atau ada kekhawatiran. Ya namanya di kereta kadang-kadang kita suka dengar ya, ada aja yang copet, kehilangan barang. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Alhamdulillah, perjalanan lancar dan Ustaz Adam tiba di stasiun Purwokerto. Rupanya, Ustaz Adam sudah ditunggu oleh sahabatnya, Ustaz Muhammad Faizar, yang juga seorang peruqyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lama nggak ketemu. Alhamdulillah. Aduh, Gimana kabar? alhamdulillah baik. Kabarnya gimana? Selain akan berbagi ilmu dan pengalamannya kepada Ustaz Adam, Ustaz Faizar di akhir acara juga akan melakukan tutorial ruqyah bersama pemirsa di rumah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka jalan kesembuhan bagi yang menderita sakit atau yang terkena gangguan jin dan sihir. Apa kegiatan akhir-akhir ini yang mau dilaksanakan? Akhir-akhir ini insya Allah kami akan bikin seminar, kajian tentang alat gaib dan juga ruqyah syariah, dan juga penanganan kasus sihir dan jin, terutama gangguan-gangguan yang ada di Nusantara ini. Seperti itu. Hari apa itu, Ustaz? Insya Allah hari Ahad tanggal 14 September nanti. Waduh, sayang aneh pulang ya. Iya sayang sekali tuh. Insya Allah. Ya, soalnya di tempat aneh juga di Bogor ada pelatihan juga. Oh, gitu. Diundang oleh MUI di sana. Oh, Masya Allah. Ustaz Adam akhirnya bisa bertandang ke kediaman Ustaz Faizar di Sukaraja, Purwokerto. Dan di kediamannya sudah menanti beberapa tamu yang akan menjalani terapi ruqyah. Gangguannya dia pertama kali SD. SD dia banyak dilihat-liatin penampakan makhluk halus. Lalu dengar suara-suara yang aneh, suka mencium bau-bau yang tidak jelas. Dan juga pertama kali awal mulanya sakit ya kepalanya. Sering sakit kepala dari hidung, mata, terus ke kepala, ke kepala semuanya. Lalu juga dadanya itu sering pegah, sesak. Pegah itu sesak, bahasa Perancis, bahasa Banyumasnya itu sesak nafas. Jadi dia itu sering nafasnya berat, lalu ada yang gatal juga di bagian tubuh dia. Gadis ini merupakan salah seorang kerabat Ustaz Faizar. Awalnya ia tidak menyadari apa yang dideritanya merupakan gangguan jin dan sihir. Namun ciri-ciri serangan sihir bisa terdeteksi, antara lain melalui mimpi. Gak pernah tahu kalau ada, baru tahu di ruqyah ini baru tahu ada. Dari dulu nggak, walaupun ngaji sholat itu nggak pengaruh. Gak ada pengaruhnya sama sekali. Kalau mimpi buruk itu kayak mimpi danau, biasa kalau mau tidur biasanya itu ada satu pocong, nanti ada satu kuntilanak, bertambah, kalau semakin takut kayak gitu. A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawisuhunna barrun wa la fajir.
min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara wa min syarri ma dara'a fil ardi wa ma yakhruju minha. Peruqyah mulai melakukan terapi ruqyah dengan membaca doa dan ayat-ayat suci Al-Quran. Peruqyah tak melawan ketika gadis yang sudah dikuasai jin ini menyerangnya. Namun, bangsa jin akhirnya tak tahan dengan kekuatan doa yang dibacakan. Na'udzubika min syarri anfusina. Setelah duduk lemas, jin yang berada dalam tubuh gadis ini masih berusaha bangkit dan berusaha menghentikan bacaan ayat suci Al-Quran. Jin zolim ini berusaha bertahan, kemudian mengamuk. Tetesan madu Yaman di mata diyakini bisa membuat lemah bangsa jin. Namanya Ba'ud dari Yaman. Namun rupanya masih ada sisa kekuatan yang ingin ditunjukkan jin angkuh ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Gadis mungil ini dalam kondisi normal tak mungkin sekuat ini dan nyaris membuat repot peruqyah. Allahulladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sementara Ustaz Faizar berusaha menyadarkan sang gadis dan memotivasinya untuk tidak dikuasai jin-jin zalim. Tahan badan, jangan mau dikendalikan setan. Sambil membacakan ayat, Ustaz Faizar menekan titik refleksi di jari tangan untuk mengusik kediaman bangsa jin dalam aliran darah. Ya mulane Pak, metu sike aja nangkene bae. Ayo kaloku. Ora gelem kowe dhewek. Nah. Aku domai. Domai karo sapa? Mlebu Islam dhisik ya. Kowe Islam duduk? Islam apa duduk? Hah? Ya wes iki syahadat karo nyong bareng ya. Maca syahadat ora gelem ya wes. La ilaha akbar. A'udzu biwajhillahil karim wa kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajir. Min syarri ma khalaqa dara'a wa bara wa min syarri ma dara'a fil ardi wa ma yakhruju minha. Terus. Kekuatan jari telunjuk menurut Rasulullah dalam sabdanya begitu ditakuti oleh setan, sebagaimana jari telunjuk saat melakukan tahiyat dalam sholat. Spontan, jadi langsung sendirinya tangannya yang bergerak. Kalau hati tetap tahu, tapi kalau yang bergerak bukan saya, tapi semuanya itu udah ada yang ngendelain rasanya. Saya takut emosi dan balas mukulnya kelewatan batas, karena Mbak waktu di ruqyah juga merasakan sakit ketika dipukul sebenarnya. Jangankan dipukul, ditunjuk aja rasanya sakit seperti ditusuk tadi. Mbak bilang seperti itu. Jadi saya biarkan saja, ya, saya tawakal pasrah sama Allah. Biarkan dia mau pukul saya. Nyatanya saya makhluk lemah, dia pun lemah. Biar Allah yang naklukkan. Sungguh setan itu lemah ketika kita selalu memohon perlindungan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka kekuatan bangsa jin pun lenyap saat dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ruqyah itu tidak identik dengan kerasukan. Misalnya, saat Ustaz Faizar meruqyah Ibu Tri, ibu yang tangannya kaku dan kulitnya seperti terbakar ini tak menunjukkan reaksi keras. Gimana Bu tadi perasaan setelah diruqyah? Ini seperti ya, semeriwing. Oke. Ya, itu jin yang ada di tubuh ini mengalir bersama aliran darah sebelumnya. Jadi medianya memang seperti yang pernah Ibu ceritakan itu, dengan dupa. Dan memang gatal kan ya? Gatal dari tangan sampai akhirnya menyeluruh. Ya, itu nanti perlu ada herbal untuk penanganannya.
Ibu ini sudah berkali-kali berobat ke dokter dan secara medis ia dinyatakan menderita penyakit yang sangat langka. Awalnya ia tidak sadar kalau dirinya ternyata menjadi korban sihir. Ustaz, ini kan ciri-cirinya nggak keras ya. Ciri-ciri apa sih yang dominan sehingga Ustaz menyimpulkan ini bahwa ini sihir, dan jenis sihir apa ini Ustaz? Ciri-ciri yang paling dominan adalah itu, jenis kulitnya, dan mungkin itu memang menyerupai penyakit kulit yang biasa orang-orang derita. Dan yang lain lagi, ibu ini sering kalau batuk pasti dari waktu lingsir wengi. Lingsir wengi itu apa ya? Dari jam 11 sampai jam 3. Jadi ketika malam sudah gelap pekat, itu waktu-waktu aktivitas bangsa setan itu. Itu batuk terus menerus, dan itu ciri-ciri sihir api, sihir masmum. Caranya dengan menggunakan dupa, entah itu dupa, entah itu lilin, yang jelas diasap-asapi. Dukunnya ya? Sehingga menyebabkan bekas pada kulit si korban. Entah itu kulit, entah itu pernafasannya, atau yang seperti tadi itu, kepalanya pusing, dan sering banyak melamun, Bu? Sering banyak melamun. Terapi ruqyah dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran merupakan salah satu metode efektif untuk mendeteksi apakah kita menderita gangguan jin dan sihir atau penyakit medis biasa. Karena itu, ikutilah tutorial ruqyah yang akan dipandu Ustaz Faizar sesaat lagi. Pemirsa Hazana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengadakan tutorial singkat ruqyah syar'iyyah, dan pada pagi hari ini kita akan mempelajari metode telunjuk, yaitu ruqyah dengan metode jari tauhid. Nah, hal ini disandarkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tauri dari Utsman bin Aswad dan dari Mujahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u hakada wa asyara bi isba'in wahidatin muqmi'atun lisyaitan." Yang artinya doa dengan seperti ini, kalau beliau mengacungkan telunjuknya, ini adalah pemukul bagi para syaitan. Atau dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Fathur Rabbani beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Lahya asyaddu ala syaitani minal hadid." Jari telunjuk ini jauh lebih keras siksaannya bagi para setan daripada dipukul dengan besi. Maka pada kesempatan kali ini, jikalau nanti para pemirsa merasakan gangguan atau gejala-gejala yang terasa seperti kedutan di tangan atau di mata atau ingin muntah, segera digoreskan dengan jarinya. Goresannya agak ditekan, lalu dibuang ke arah ujung-ujung jari. Begitupun pula kalau misal di mata, atau di pundak, atau di kaki, sama saja. Kalau misal di perut, arahkan jarinya atau tangannya, lalu giring ke arah mulut, lalu muntahkan. Maka kita langsung mulai ya, dengan membaca basmalah dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu biwajhillahil karim wa kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara wa min syarri ma dara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Allahumma alimal ghaibi wasyhadah fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikahu nashhadu an la ilaha illa anta na'udzu bika min syarri anfusina wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an naqtarifa ala anfusina su'an aw najurrahu ila muslim. A'udzu biwajhikal karim wa kalimatikat tammati min syarri ma anta akhidhun bi nasiyatihi. Allahumma anta kashiful ma'thama wal maghram. Allahumma la yuhzamu junduk wa la yukhlafu wa'duk wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd subhanaka wa bihamdik. Allahumma ya muzilal kitab
ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Nah, demikianlah tutorial ruqyah singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan doa-doa kita dan menghancurkan segala makar musuh-musuhnya. A'azzanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah, semoga episode ruqyah ini bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita agar terhindar dari tipu daya setan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.